Kendalinya, saudara mau ngapain? Dalam pembicaraan kami New York kemarin, kita bicara tentang Presiden Jokowi. Saudara mau bilang apa? Karena saya tanya sama kami, tante pilih siapa, om pilih siapa, kami berbeda. Betul, kami berbeda. Dan ada keputusan majelis pusat waktu itu tidak boleh setengah kampanye di atas mimbar gereja. Tetapi saya cerita di rumah, ya kami suami istri, tapi punya prinsip masing-masing. Nggak berkelahi, enggak, tapi halus. Kalau SCTV sedang memberitakan si itu, saya tetap di tempat. Saya tatap dia, Tuhan, kalau ini orang mau jadikan dia presiden, yang keluar istriku. Tapi kalau RCTI memberitakan si A, B gitu, itu kita duduk berdua. Ibu Bolong tetap di tempat, saya yang keluar. Sampai waktu pemilihan, saya masih bilang, kamu pilih siapa? Oh, tetap kita pilih dia. Dia anak tentara, alasannya tentara, lebih tegas, masih ada keturunan Manado, ya itu alasannya. Saya juga memberikan alasan, saudara. Jadi waktu mau coblos berdua masih baku. Pilihan kita bisa salah. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi ini. Cemen. Dulu dia bilang saya akan tegas dan saya tidak mau jadi boneka. Sekarang cemen. Saudara, cemen tahu? Itu gambar cemen anak-anak itu. Aduh. Tapi Tuhan itu baik. Gereja kami GPD tidak ada yang tahu bahwa ayah saya mengurus pada tahun 86 IMB lama. Jadi waktu dihitung kami mau bangun baru tidak berlaku lagi. Jadi dinyatakan bahwa gereja ini nggak berizin lagi. Jelas ada papan tanda tangan Harefa sebagai dirjen yang diundang waktu itu menandatangani. Jadi saya memang pasang itu sebagai bukti. Tidak berlaku. Kami berdoa. Kami ditanam Tuhan. Saya dengan panitia berdoa. Kami seluruh cuma ditanam Tuhan. Tetapi proses kami jalani. Itu hukum atau ketentuan FKUP itu yang paling berat. Menghadirkan mereka, menghadirkan polisi, menghadirkan lurah, RT, RW, dan warga 60 di sekitar yang harus tanda tangan langsung difoto di tempat. Kedua, 90 anggota jemaat yang radius sekian itu ditentukan. 90 jemaat datang tanda tangan difoto sebagai bukti pemerintah. Baik wilayah Jakarta Utara atau provinsi, beratnya nggak ketulungan. 1,5 tahun kami urus itu. Kalau Wisma Pantekosta mengeluarkan 600 juta, kami hanya mengeluarkan tidak sampai 100 juta lebih. Justru pada waktu Ahok sedang dituding turun, dia menandatangani IMB baru. IMB itu harus dua, saudara. Yang satu keluar dari wali kota karena wilayahnya. Lalu izin prinsip itu gubernur. Dua-duanya keluar pada waktu Tuhan. Tapi kami mengalami penekanan. Sakitnya nggak ketulungan. Belum pembicaraan orang-orang yang nggak suka karena
cemburu ada. Karena apa nggak tahu. Ada bola, makan bola. Saya bilang ya, saya bangun gereja itu memang karena sudah lapuk, sudah lama. Memang kami membutuhkan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk 2017, bukan. Nggak ada urusannya. Dan Tuhan memberikan pembelaan hasil dari kesabaran. Perlu ditanam, saudara. Benih itu dia tidak akan pernah bertumbuh kalau dia nggak dimasukin di dalam. Panas. Perlu suhu tertentu untuk mematangkan kita sampai dia bertunas. Pohon yang kekeh, kuat, tegar, mengeluarkan buah pada waktunya, lebat, dinikmati oleh Allah, dinikmati oleh banyak orang. Itulah gereja. Gereja yang terus bertumbuh, tetapi melalui penekanan di dalam kata muncul pada waktu. Saudara lihat Yusuf, ayat yang ke-16. Ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan. Wow, cara Tuhan kerja unik. Sakit hatinya, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf. Tadi ayat mas kita bicara tentang Yusuf yang dijual menjadi apa? Sama. Kamu sekarang sudah dilepaskan, yang dijual menjadi budak dan sudah dilepaskan, tidak lagi mempunyai roh perbudakan. Anak-anak kita nyanyi tadi. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Penderitaan yang luar biasa. Ini penanaman sebelum pemunculan. Yusuf sama seperti Yesus. 18, mereka mengimpit maaf. 19, sampai saat, nah ini momentumnya, saat firman-Nya sudah genap dalam hitung kegenapan Allah. Itu sulit sekali. Perlu ngerti Tuhan itu, perlu belajar ngitung cara Tuhan ngitung untuk dia jadi genap. Inilah poinnya, inilah maksud Allah, inilah saatnya Tuhan untuk dia munculkan. Perhatikan ayat itu, wah luar biasa. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Jadi tidak semua pembenaran ditusuk itu karena kekeliruan kita. Ini iblis bisa bermain di sini. Lalu saudara menghakimi dirimu sendiri. Jangan. Oleh sebab itu saya mulai dari jadilah laki-laki. Ada saksi ini ya. Saya terpilih kembali menjadi wakil majelis daerah. Bukan saya minta, tapi diminta sama pendeta WL. Kalau kami bisa kerjasama untuk ke-4 kali, 5 kali jadi bermunculan di SMS. Bla 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 bla. Tahu-tahu saya ada, saudara. Pendeta Bolang ada anak di Papua. Kribo dong. Oh, laki-laki saya keluar. Saya telepon pendeta yang bilang, apa pernah terima SMS itu? Saya berani di counter dan saya akan datang karena menyangkut 2 orang, sebut namanya lagi. Salah satunya saya ada anak di Papua. Saya tantangin ketua umum itu, tolong di on the soup, orang Belanda bilang, dicari tahu, diperiksa, saya mau datang. Tolong dibuktikan kalau saya lakukan itu. Laki-laki. Memang ada waktunya kita diam.
menahan diri sebagai seorang laki-laki, karena saya ada istri. Apalagi dia secara terbuka di internet. Kalau saudara diem, tidak memberikan reaksi. Saya tidak mau bereaksi di internet. Saya nggak bisa main internet, tidak terbiasa main maya. Nggak, itu setan. Kalau dia dipakai di gereja, bagus dia. Ya, saya ngomong terus terang aja. Setan itu, setan suka pakai sekali itu ya. Bilang jangan bayar perpuluhan, jangan ini, pendeta Bolang ada anak ribu, dan kesian istriku, kesian anak-anakku dan cucu-cucuku yang suka sekali main itu. Dan dia baca, opa gitu, opa. Ini dengar suara opamu, dengar suara papa. Apa yang dituduhkan itu tidak benar. Karena anak-anak kan sensitif sekali, dia bisa tanam di sini. Jadilah laki-laki. Tidak memberikan pembelaan diri, tidak. Kita kan udah doa, tetapi satu waktu memang perlu pembuktian. Lihat, Paulus memakai supaya Injil yang kuku beritakan itu tidak terganggu. Itu terjemahan bebas. Seringkali itu ganggu kita itu. Saya bisa nggak ke Papua? Enggak. Justru pelayanan pertama setelah 2 daerah provinsi duluan, kami pergi ke Nabire. Itu paling jauh 7 orang. Ini sekarang sudah yang ke-11. Ini akan laporkan nanti pada waktu bulan September di Jakarta. Kita berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Agak panjang sedikit ya, sampai firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Saudara nggak perlu takut. Firman Allah membenarkan. 20, Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Luar biasa. Dijadikannya dia apa saudara? Tuan atas istananya. Tadi apa? Budak ayat 17. Sekarang ayat yang ke-21 jadi tuan atas istananya. Dan ini luar biasa. Dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Harta. Makanya kalau duluanin Tuhan bersedia ditanam, harta tunun muncul dia ikut muncul, dia ikut menambahkannya. Gitu. Tapi kalau saudara merajuk, saudara mengundurkan diri, cengeng itu. Saya ngalamin, boleh. Saya dinasihatkan satu hamba Tuhan yang bukan dari GPDI, karena dekat dengan kakak ipar. Itu bilang sama pendeta Bolang, jangan mengundurkan diri. Itu bukan jalan keluar. Saya memikirkan, tapi saya tunggu waktu itu lama tunggu. Saya jadi lebih dewasa, saya jadi lebih halus, saya jadi lebih ngerti Tuhan.